Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak total semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk ke pelajaran ke-8, yaitu tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. A. Mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Kemukakan pendapatmu. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh, sederhana misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi. Tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Apa keuntungan hidup sederhana?
Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Yang keempat, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Dan yang kelima atau yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Perhatikan sebuah percakapan tersebut. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir. Wah, banyak uangmu? Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi, kamu suka boros. Allah SWT mengatakan boros itu saudara setan. Oh, gitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi. Perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-27 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitana lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-27. Menurut ayat 27 Surat Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah SWT. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah SWT. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah SWT. Aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan, seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat mengerti dan pahami. Aku ucapkan terima kasih.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.